Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan perlihatkan untuk Vario 125 tipe tertinggi CBS ISS warna matte blue. Dimana untuk harganya saat ini dibanderol di harga Rp26.080.000 untuk plat G, plat H, plat K dan juga plat AD Jawa Tengah. Mari kita lihat untuk detailnya seperti apa, secara fitur-fiturnya juga. Dimana di bagian batok kepalanya di sini menggunakan warna biru modelnya, ada paduannya warna hitam di bagian sampingnya, ada tulisan Honda di bagian tengahnya, pakai stripping. Untuk sistem pengereman Vario 125 tertinggi ini sudah menggunakan CBS atau Combi Brake System. Saat handle rem belakang ditarik, rem depan dan belakang akan mengerem secara bersamaan, dilengkapi juga dengan pengunci pengereman yang fungsinya saat teman-teman parkir khususnya di jalan yang miring ini bisa digunakan biar sepeda motor tetap terjaga. Kemudian untuk sistem CBS-nya di sini menggunakan kawat penghubung antara handle rem belakang dengan handle rem di bagian depannya. Dari sisi di bagian bawahnya di sini untuk warna hitam ini juga difungsikan sebagai dudukan plat nomor. Di sini ada stripping idling stop yang artinya sudah dibekali dengan ISS. Untuk warna birunya menggunakan biru yang lumayan tua ya untuk di Vario 125 ini. Dan dari sisi lampu-lampunya juga sudah dibekali dengan lampu LED. Untuk di bagian lampu sen DRL-nya di sini ketika nyala terlihat sekali tampilannya seperti ini teman-teman. Dan untuk yang tengah ini nanti untuk lampu jauhnya. Nah, kita geser ke bagian bawahnya. Untuk di bagian kaki-kakinya, spakbornya juga full menggunakan warna biru, di mana untuk suspensinya menggunakan suspensi teleskopik dengan pengereman cakram hidrolik piston tunggal. Untuk disnya sudah menggunakan yang model wave. Tentunya ini akan lebih cepat melepas panas dibandingkan dengan yang model-model biasa belum wave seperti ini. Untuk kalipernya pakainya Tokicho teman-teman. Untuk Tokicho itu sendiri lebih set sih dibandingkan dengan Nissin, tapi memang Nissin itu rasanya lebih empuk. Dan untuk di bagian velgnya, untuk tipe tertinggi ini menggunakan warna titanium brown seperti yang teman-teman lihat. Ini model palangnya seperti ini ya, seperti pada Vario 150 yang sebelumnya teman-teman. Untuk bannya sudah tubeless 90/80 ring 14. Untuk di bagian samping modelnya ada tambahan stripping di sini. Ya, di sini juga ada tulisan Honda juga, dan di bagian sampingnya ada warna hitam yang berbahan plastik kasar juga di sini, dan ini lubang ya kayak gini ya teman-teman. Nah, untuk warna birunya sampai sini saja. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, sekarang kita lihat untuk fitur-fiturnya. Vario 125 itu sendiri di sini memiliki fitur yang sangat lengkap nih saya lihat teman-teman. Ada ISS, ada tombol starter, lampu jauh dekat, klakson, sen, dan kita nyalakan. Untuk kontaknya sudah menggunakan smart key atau keyless. Ini tentunya lebih aman dibandingkan dengan kontak-kontak biasa. Nah, ini ada beberapa indikator sen, kanan kiri, kemudian lampu jauh, kemudian ada indikator ISS-nya juga, ada indikator engine, ada indikator suhu. Untuk suhu ini nanti berkaitan dengan radiator ya. Kemudian ada indikator aki, ketika akinya ngedrop nyala berwarna merah. Dan di sini selain ada indikator aki dibekali juga dengan ini voltase aki. Ada voltase aki 12,1, ini masih bagus teman-teman. Nah, kemudian selain voltase aki ada total kilometer, ada trip A, trip B, ada trip A average untuk melihat rata-rata 1 liter bisa menempuh jarak berapa kilometer, di mana untuk Vario 125 itu sendiri diklaim bisa menempuh sampai dengan 51 km per liter teman-teman. Ya, itu ya. Kemudian di sini ada jam digital, dan di bagian bawah ini nanti ada bar, yang mana semakin tinggi bar itu artinya hemat bahan bakar. Ini ada untuk kecepatan, indikator bahan bakar, dan nanti ada untuk pergantian olinya. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini yang warna birunya sampai ke bagian belakangnya. Kemudian di bagian bagasi sebelah kiri dibekali dengan power outlet atau power charger. Untuk jenis kontaknya dapat 2 remote seperti ini, 2 ID tag dan 2 emergency key. Itu ya. Nah, untuk tutupnya ini hitam yang berbahan plastik kasar, dan di sini ada warna biru juga, tapi yang bawahnya ini berbahan plastik kasar warna hitam. Untuk decknya memang nggak luas-luas banget dibandingkan dengan Honda Beat. Scoopy itu lebih luasan Scoopy ataupun Beat ya teman-teman untuk jarak kesininya. Kemudian untuk di bagian joknya ini lumayan empuk, tapi memang tidak ada variasi, modelnya polos saja, full warna hitam. Untuk kapasitas bagasi, nah ini ada bonus-bonusnya juga, bagasinya 18 liter, dapat jaket, dapat dudukan plat nomor, kemudian dapat spion yang menyala atau spion LED nih yang kedip-kedip ya. Kemudian ada apa lagi nih teman-teman, ada cover remote juga nih, ada cover remote sama apa lagi nih satu, coba kita lihat.
Nah, ini ada gantungan kunci ternyata. Nah, selanjutnya untuk kapasitas tangkinya 5,5 liter, lumayan banyak atau besar. Nah, untuk di bagian bezel Vario 125 tertinggi ini dipadukan dengan warna titanium brand juga yang sama kayak di bagian velgnya. Untuk di bagian belakang ini untuk warna birunya teman-teman, tidak full memang. Kalau di bagian depannya ini ada hitam, di sini ada warna biru dan ada tulisannya Vario menggunakan striping atau stiker. Tulisannya lumayan besar. Di bagian bawahnya paduannya hitam yang berbahan plastik kasar. Footstepnya masih menggunakan yang model biasa ya, besi dibalut karet berwarna hitam, belum yang model aluminium. Suspensinya tunggal seperti ini, tapi untuk Vario 125 itu sendiri suspensinya lumayan kenceng atau lumayan kuat teman-teman, meskipun bebannya lumayan berat. Kemudian di sini ada paduan lagi yang hitam berbahan plastik kasar. Nah, untuk di bagian bawahnya lagi di sini ada filter udara, isinya ESP. Kemudian di sini di bagian CVT-nya menggunakan hitam tanpa engkolan, full hitam ya, nggak ada variasi. Pengereman belakang menggunakan pengereman tromol seperti ini teman-teman. Untuk bannya juga lebih besar dari model-model yang lama sih. Kayak model saya itu agak kecil, kalau ini 100/80 ring 14. Warnanya juga titanium brand ya untuk di bagian ini nih velgnya. Nah, untuk lampu-lampu belakang juga sudah LED semuanya. Lampu rem, lampu sen, lampu pencahayaan plat nomor, dan ada mata kucing. Ada tulisannya Honda juga. Dan ini untuk tampilan di bagian radiatornya. Nah, seperti ini. Sisinya ini armnya pakai warna silver dan air cadangan radiatornya di sini nih teman-teman. Nah, ini ada lubang nih untuk melihat atau memantau lower upper daripada air radiatornya. Nah, di sini untuk pelindung lumpurnya karet juga, dan untuk model knalpotnya agak miring seperti ini nih modelnya ya, sporty banget teman-teman. Dimana saat ini Vario 125 khususnya yang tipe tertinggi ini agak lumayan susah didapatkan, apalagi yang warna putih atau warna biru. Karena untuk Vario 125 itu sendiri satu-satunya Matic-nya Honda yang memiliki cc 125. Selain daripada Vario itu sudah cc-nya di atasnya 160 seperti PCX, Stylo, Vario 160, ADV. Yang di bawahnya ada 3 lagi tapi 110 cc Honda Beat, Scoopy, kemudian Genio. Keunggulan Vario 125 itu sendiri di sini secara tenaganya ya, karena cc-nya 125 cc, tapi tenaganya itu sudah lebih dari cukup buat yang suka lari kenceng, kemudian naik turun gunung berboncengan atau bawa-bawa barang. Ini sudah lebih dari cukup sih yang saya rasakan. Kemudian untuk bahan bakarnya juga lumayan ngirit, walaupun kalau kita pakai harian nggak sampai 51 km per liter sih teman-teman. Paling saya dapat itu 40-an, 40 km per liter. Ini juga angka yang sudah lumayan baik. Tapi kalau Vario 125 ini dipakai sama bodi yang agak kecil, ini memang terasa agak berat sih. Dibandingkan dengan seperti Beat, Scoopy atau Genio itu terasa ringan, apalagi pas di parkir-parkir ya teman-teman. Nah, kemudian tentunya teman-teman, apakah akinya awet? Ini kan nggak ada selahannya. Kalau ngedrop bagaimana? Akinya yang saya rasakan sudah hampir 5 tahun ya, 2 bulan lagi masih bagus teman-teman. Kemudian kalau aki terjadi ngedrop, ini banyak sekali yang salah dalam menanganinya sih teman-teman. Aki ngedrop misalkan karena kita kontak on seperti ini di rumah berjam-jam, ini otomatis voltase akinya akan turun dan makin turun akhirnya ngedrop. Ini biasanya banyak yang langsung ganti aki, padahal nggak perlu ganti aki, teman-teman bisa dilepas akinya kemudian dicas, itu nanti akan kembali lagi. Atau teman-teman bisa jumper ya dengan aki yang lain, kemudian dinyalakan biar terisi kembali, nanti normal lagi. Atau teman-teman bisa cara lain lagi, aki yang ini dilepas, pakai aki yang lain, dipinjam, dipasang buat nyalain, setelah nyala dilepas lagi akinya, aki yang punya kita ngedrop dipasang lagi dalam posisi mesinnya nyala, nanti akan terisi kembali. Seperti itu teman-teman. Jadi biar teman-teman paham juga ketika akinya terjadi ngedrop, itu tidak langsung ganti aki, karena ngedrop itu memang banyak yang terjadi seperti itu ya, karena banyak pemasangan aksesoris kelistrikan bisa terjadi, atau yang paling sering karena kontak on posisi mesinnya mati, atau ngecas dalam keadaan mesin mati. Ini juga bisa mengakibatkan akinya drop atau lemah seperti itu. Tapi bisa dicas ya, karena bukan aki soak. Kalau aki soak kan itu sudah bisa ya dicas berkali-kali pun masih tetap ngedrop nantinya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.